Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Rahmi dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2020 akan membahas sedikit mengenai teori konflik. Teori konflik sendiri merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut pengikut teori ini, yang konstan tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat konflik sosial bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadi pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena kelompok sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Contoh salah satu konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia yakni konflik sosial suku Sampit. Peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu tersebut merupakan peristiwa konflik antar suku yang memakan banyak korban jiwa dan trauma yang membekas di antara suku. Konflik ini melibatkan kedua belah entitas etnis antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik dapat terjadi pada tiap anggota negara maupun konflik antar individu, antara suku hingga konflik antar agama. Contohnya saja konflik antar suku Perang Sampit ini. Perang Sampit ini diawali dengan masyarakat Madura yang mendominasi populasi di Kalimantan Tengah. Hal ini memicu sentimen bahwa masyarakat Kalimantan Tengah merasa tersaingi oleh Madura. Karena permasalahan ekonomi ini, muncullah perselisihan antara orang Madura dengan suku Dayak. Kericuhan muncul ketika terjadi pembakaran sebuah rumah Dayak yang dilakukan oleh masyarakat Madura berdasarkan rumor yang beredar. Dari peristiwa tersebut dapat kita lihat bagaimana konflik antar suku tersebut bisa terjadi. Sebuah konflik tak pernah luput dari indikator pendukung dari terjadinya sebuah konflik, seperti konflik Perang Sampit. Dapat dilihat bahwa kesenjangan ekonomi menjadi salah satu penyebab konflik tersebut. Dalam pola relasi masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi dapat dilihat kesenjangan ekonomi tersebut. Masyarakat pendatang cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari ekonomi masyarakat pribumi karena masyarakat pendatang bekerja lebih keras sebab jauh dari tempat asalnya, sedangkan masyarakat pribumi merasa sudah nyaman dengan keadaan sehingga merasa tak perlu bekerja lebih keras lagi. Hal ini menyebabkan rasa iri terhadap masyarakat pendatang dan rasa tersaingi di tempat asal mereka. Kita sebagai warga negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, kita harus menjunjung tinggi toleransi agar kita tidak mudah terpecah belah. Kita juga harus pandai dalam memilah dan memilih rumor yang beredar dan tidak mudah tersulut amarah karena hasutan provokator. Konflik antar suku sangatlah sering terjadi di negara yang memiliki 1.300 suku bangsa ini. Walaupun sering terjadi, bukan berarti kita tidak harus berupaya dalam mengatasi dan mencegah konflik ini terjadi kembali. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai teori konflik dan contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu